Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmita SPDMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Ekonomi, juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Naina Syiforohmah. Eh, Selanjutnya ada Dea Ananda Putri Gundo, ada juga Naila Zahira Hakim, dan juga Septia Rahmanjani. Eh, Izinkan kami dalam beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan penerapan perhitungan matematika ekonomi dalam analisis pertumbuhan penduduk Indonesia. Berdasarkan ruang lingkup matematika ekonomi, yaitu barisan dan deret, fungsi linear dan non-linear, juga matriks. Baik, kita masuk pada analisis barisan dan deret dalam pertumbuhan penduduk. Oke, terdapat definisi barisan. Barisan itu sendiri dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, berdasarkan tabel berikut, dalam konteks pertumbuhan penduduk, kita lihat bahwa terdapat tahun 2019 sampai dengan 2024 juga terdapat total penduduk dimulai dari 267 hingga 282. Jadi pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 260 juta hingga tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 meningkat menjadi 270 juta. Lalu sampai dengan tahun 2024 dengan total penduduk 282 juta. 282 juta. Jika kita hitung selisih antar setiap tahun, dapat kita simpulkan bahwa selisihnya yaitu selalu tetap, yaitu 3 juta. Maka hal ini disebut dengan barisan aritmatika, yaitu di mana setiap suku bertambah tetap dengan beda tertentu. Seperti itu. Lalu perhitungan deret. Pada perhitungan deret, deret itu sendiri diartikan sebagai penjumlahan dari beberapa suku dalam barisan. Jika kita ingin mencari total akumulasi jumlah penduduk selama periode 2019 sampai dengan 2024, maka kita bisa menjumlahkan semua nilai penduduk di tahun-tahun tersebut. Dari 267 ditambah 270 hingga di tahun terakhir, yaitu dengan total penduduk 282. Namun, karena ini adalah deret aritmatika, kita bisa menghitungnya dengan rumus cepat deret aritmatika. Dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Sn sebagai jumlah total, yaitu deret, N sebagai jumlah suku atau tahun, yaitu 6, A suku pertama, yaitu 267, dan UN sebagai suku terakhir, yaitu 282. Dapat kita simpulkan perhitungannya yaitu S6 sama dengan 6 per 2 ditambah 6 per 2, dalam kurung 267 sebagai suku pertama ditambah 282 sebagai suku terakhir sama dengan 3 dikali 8 dikali 549, sama dengan 1647, Jadi total akumulasi penduduk selama 6 tahun adalah 1647 juta jiwa. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septia Rahmanjani. Baik, selanjutnya ada fungsi linear untuk prediksi. Yang pertama ada model linear. Model linear berfungsi digunakan untuk memodelkan hubungan antara tahun X dan jumlah penduduk Y dengan asumsi pertumbuhan konstan. Di tahun 2021, X1Y berjumlah 270 juta penduduk. Di tahun 2024, X4Y
berjumlah 280 juta penduduk. Selanjutnya, perhitungan gradien. Gradien N dihitung dari perubahan jumlah penduduk antara tahun 2021 dan 2024 yang kemudian digunakan untuk membentuk fungsi linear. Yang selanjutnya, prediksi tahun 2026. Dengan fungsi linear, jumlah penduduk tahun 2026 diperkirakan berdasarkan tren pertumbuhan sebelumnya 270 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 270. Hasilnya menjadi 288 untuk prediksi tahun di 2026. Selanjutnya dilanjutkan oleh Naya Zaira. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, fungsi non-linear. Kalau sebelumnya kita lihat pertumbuhan penduduk naiknya selalu 3 juta per tahun, mungkin kita berpikir ini linear. Tapi bagaimana kalau kita ingin tahu arah jangka panjangnya? Apakah tetap naik 3 juta terus atau justru akan bertambah lebih cepat? Nah, disinilah kita coba pakai pendekatan fungsi eksponensial. Kita mulai dari data tahun 2020 penduduk Indonesia 270 juta. Tahun 2024 jadi 282 juta. Jadi dalam 4 tahun naik 12 juta. Sekilas sih terlihat tetap, tapi kalau kita asumsikan pertumbuhan itu proporsional terhadap jumlah sebelumnya, alias semakin banyak penduduk, semakin cepat naiknya, kita pakai rumus pertumbuhan eksponensial. Itu Y sampai dengan A dikali B pangkat X. Kita ambil A sama dengan 270 sebagai data awal dan cari nilai B dari data 2020 ke 2024. Hasilnya kita dapat nilai pertumbuhan tahunan sekitar 1,62%. Dan kita sederhanakan menjadi 1,02 untuk faktor pertumbuhannya. Jadi model kita sekarang jadi Y sama dengan 270 dikali 1,02 pangkat X. Kalau kita pakai rumus ini untuk memprediksi ke tahun 2026, itu berarti X sama dengan 6. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan 270 dikali 1,02 pangkat 6 sama dengan 304 juta. Artinya, dalam 2 tahun ke depan, penduduk diperkirakan bertambah sekitar 22 juta orang dibanding 2020. Jadi, meskipun angka kenaikannya tampak tetap, model eksponensial ini memberi kita pandangan bahwa pertumbuhan bisa makin cepat seiring waktu. Dan ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan jangka panjang. Next. Selanjutnya, penggunaan matriks dalam analisis data penduduk. Fungsi matriks itu digunakan untuk mengorganisir data penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin secara sistematis. Data penduduk laki-laki dan perempuan dikelompokkan dalam matriks untuk memudahkan analisis dan perhitungan total populasi. Dapat dilihat pada data analisis terdapat umur 0 sampai 24 tahun. Umur 0 sampai 4 tahun, kategori laki-laki itu berjumlah 10,1 juta, sedangkan pada perempuan berjumlah 9,7 juta. Lalu berikutnya pada umur 5 sampai 9 tahun, laki-laki berjumlah 10,3 juta, sedangkan perempuan berjumlah 9,8 juta. Berikutnya pada umur 10 sampai 14 tahun, laki-laki berjumlah 10,5 juta, perempuan berjumlah 10 juta. Lalu pada umur 15 sampai 19 tahun, laki-laki berjumlah 10,4 juta, sedangkan perempuan berjumlah 9,9 juta.
Lalu yang terakhir pada umur 20 sampai 24 tahun. Laki-laki berjumlah 10,2 juta, sedangkan perempuan berjumlah 8 juta. Untuk menghitung total penduduk berdasarkan jenis kelamin, kita dapat menggunakan operasi matriks, di mana jumlah jenis kelamin laki-laki itu dijumlahkan dan hasilnya yaitu 51,5 juta jiwa, sedangkan perempuan itu berjumlah 49,2 juta jiwa. Jika ditotalkan jumlah penduduk per jenis laki-laki dan perempuan berdasarkan umur dari umur 0 sampai 24 tahun adalah berjumlah 100,7 juta jiwa. Next. Berikutnya ada tujuan matematika ekonomi. Yang pertama, kerangka berpikir logis. Matematika ekonomi menyediakan kerangka berpikir yang sistematis dan kuantitatif untuk memecahkan masalah ekonomi. Yang kedua, model hubungan variabel. Model hubungan antar variabel ekonomi secara tepat dan objektif untuk analisis dan prediksi. Lalu yang berikutnya ada pengambilan keputusan. Membantu pengambilan keputusan ekonomi yang rasional berdasarkan data dan perhitungan. Next. Selanjutnya adalah manfaat matematika ekonomi dalam studi kasus. Yang pertama, prediksi dan perencanaan. Model matematika memungkinkan prediksi kondisi ekonomi masa depan seperti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, ada efisiensi pengambilan keputusan. Pendekatan kuantitatif mendukung keputusan yang lebih efisien dan berbasis data. Yang ketiga, ada evaluasi kebijakan. Simulasi model matematika membantu menilai efektivitas kebijakan ekonomi. Yang keempat, ada analisis komparatif. Membandingkan dampak berbagai skenario dan kebijakan ekonomi secara objektif. Selanjutnya ada ruang lingkup matematika ekonomi. Yang pertama ada barisan dan deret untuk pola pertumbuhan dan penurunan variabel ekonomi. Yang kedua ada fungsi linier dan non-linier untuk memodelkan hubungan antar variabel ekonomi. Yang ketiga ada matriks untuk mengorganisir dan menganalisis data kompleks seperti kependudukan dan produksi. Yang terakhir ada model eksponensial dan logistik untuk pertumbuhan non-linier seperti teknologi dan informasi teknologi. Ekonomi. Baik, kita sudah sampai pada penghujung di pertemuan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa penerapan matematika ekonomi memungkinkan analisis pertumbuhan penduduk yang tepat dan prediksi yang akurat menggunakan berbagai metode matematika. Melalui analisis ini, kita tidak hanya memahami tren pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga mampu melakukan prediksi dan perencanaan yang lebih efektif berdasarkan model-model matematis yang sistematis. Baik, kami berharap paparan ini dapat memberikan kontribusi dan pengembangan kebijakan berbasis data dan analisis ekonomi yang akurat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut, kami sangat terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.